Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi sama gue Muhammad Arfan Awal Santoso di Dorpi Indonesia. Kali ini gue mau road trip kecil-kecilan aja. Kita mau road trip ke daerah Bandung, ke Dago. Paling kita pertamanya sebelum check-in, karena check-in tuh ternyata jam 3 ya si 101. Kita nginep di 101 sambil ngetes si M6 ini, dia jarak tempuhnya gimana segala macem. Ini kita mulai nggak dari full ya, kita mulai dari 60% lah ya. Nanti sampai mana nih kita nih ya enggak. Nah di sini ada Yana juga di perjalanan kali ini, tapi untuk sekarang ini nanti gue yang nyetir dulu gitu. Karena kalau biar kita mogok tiba-tiba di jalan, Yana nggak salah jadinya ya nggak? Gitu. Nah, anak gue, sama Bibi, udah kita langsung saja meninggalkan rumah kita. Pastiin banyak yang dikunci, semuanya dikunci ya. Nah ini sekarang gue lagi pakai New Balance yang 991 guys, ya. Katanya sih nggak pigskin. Ini lumayan gue suka pakai juga ya, karena enak, nyaman lah. Ini mantep banget ini. Ya, harganya juga mantep sih. Nah ini guys yang kayak tadi gue bilang 63%, ya 60% lah, ya 60%. Di sini di MID ditunjukin bahwa masih bisa 335 km. Tapi gue nggak yakin karena di tol ini nanti ada kenceng, ada pelan ya. Kalau pelan sih harusnya nggak masalah ya. Apalagi kalau macet-macetan, tapi insya Allah jangan macet ya. Tapi spesial mobil listrik tuh gitu, kalau macet-macetan dia otomatis kan ininya 0 ya. Tuh seperti sekarang ini 0. Ini kayak idle gini nih, dia nggak makan banyak baterai guys ya. Gitu, konsumsinya tuh nggak berlebih. Oke, jadi kita udah masuk di tol, baru masuk di tol Kunciran Serpong. Tol pertama untuk menuju ke Bandung ini dari Bintaro. Ya, ini posisi baterai di 62%. Berarti udah 1% berkurang dari tadinya 63% ya. Nanti kita tentatif sih, kita bakal lihat dia otomatis bakal lihat mana duluan nih rest area yang sekiranya kita bakal temuin. Nanti kita langsung mau masuk aja lah ke rest area tersebut gitu. Kalau yang perkiraan kemarin 63 ya 39. 39. Terus kalau bermasalah kita second optionnya kemana? Ke 55 ya gitu. Nah tapi kita nggak tahu apakah ketemu sama 39. Harusnya ketemu ya harusnya ketemu nih ke 39. Nanti kita kalau misalnya ada rest area sebelum 39 yang memang ada chargeran, kita coba aja lah, nggak apa-apa ya. Jadi stay tune terus. Ini perjalanan menuju Bandung dimulai dari tol Kunciran. Oke? Oke, kita udah di rest area 57 nih ya. 57 ya, bener ya. Kita cobain yang 200 kW nih DC. Nah, itu tadi ngecek kabel, terus mati lagi, dan di aplikasinya ya mohon tunggu sebentar. Nah, gagal terhubung ke SPKLU. Kita akan coba hubungin helpdesk-nya PLN ya, biar ini ya. Oke, kita bakal hubungin. Ini ternyata menghubunginya juga lewat WA ya. Ya ini kita memang ternyata untuk PLN, prasarana PLN banyak kendala ya. Padahal kan yang di mana-mana tuh PLN ya. Sekarang kita malah diarahin buat yang cobain yang lain gitu ya. Nah ini kan ada beberapa. Tadi kan kita coba yang A, ini nggak bisa. Terus disuruh yang B gitu. Tadi kita udah barcode-nya kita kirim ke orangnya. Transaksinya melalui yang helpdesk-nya PLN itu.
Ya, kita nggak tahu nih gimana nanti nih. Kita update terus lah pokoknya ini ya. Ini waktu udah kebuang berapa menit ya kan? Udah 20-an ya. Kacau ya. Nah ini nih prasarana kayak gini, maksudnya gimana sih kok bisa error terus, sedangkan gue kalau ngecas kayak di Voltron gitu itu nggak pernah error gitu. Kalaupun ada error, ada maintenance segala macem, itu nanti ada tulisannya itu di HP. Nah ini yang A ini tadi bisa nih ada pokoknya gak gelap lah gitu, bisa kondisinya. Terus gue udah transaksi juga lumayan, terus tiba-tiba nggak bisa. Terus bingungnya lagi kalau di PLN Mobile ini kan pakai aplikasi PLN Mobile ya. Ini kita nggak bisa satu HP gitu ya langsung ya kan? Iya, nggak bisa. Udah gitu saldo kita juga tertahan jadinya. Nanti terus balikinnya juga nggak ke GoPay atau apa yang dari sumber dananya, kita malah dibalikin nanti ke saldo PLN Mobile-nya. Ya, luar biasa memang ya. Oke, stay tune terus aja ya. Nah, alhamdulillah ternyata petugas PLN-nya garcep ya, sehingga bisa nih ya pakai yang B. Tadi kenapa yang B malah mati, yang A enggak? Malah bisa nih yang B nih. Ya. Ini di sini dayanya 33 kWh. Oke. Berarti transfernya ke siapa? Berarti transfer gitu ya? Nanti saya transfer gitu. Kita lihat dulu di mobil ya. Kita lihat di mobil. Nih yang masuk nih. Nah, 33,2 kW. Waktunya kemungkinan 1 jam. Jadi dari 200 kW yang masuk cuma 33 kW. Ya, semoga aja ntar kalau udah dimatiin beda lagi, beda cerita nih. Oke, kita ini terus lah ya, update terus lah ya. Oke, kita udah isi listrik gitu. Sorry kita lewatin SPBU dulu ya. Sorry ya. Udah ya. Nah, kita udah isi listrik. Jadi, wah tadi tuh kendalanya tuh luar biasa. Baru ke Bandung, belum kemana-mana, ke Bandung doang ini ya. Sebetulnya antisipasinya ya, kalau misalnya ke Bandung itu kalian harus pastiin mobil kalian tuh dari 100. Kalau kayak tadi dari setengah terus lu ke Bandung, wah kelamaan tua di jalannya gitu ya, tua di rest area gitu. Karena tadi kita udah pakai yang 200 kW ya. Kita udah pakai yang 200 kW, tapi entah kenapa tuh yang masuk cuma 30-an gitu loh. Ya itu pun dengan kendala yang udah diberikan terlebih dahulu. Terus habis itu baru ada solusi dari petugasnya gitu ya. Terima kasih yang udah petugasnya sudah bertugas dengan baik ya, menyediakan opsi-opsi pilihan-pilihan itu. Alhamdulillah sampai full, sampai 100. Tadi masih ada sisa ya? Masih ada sisa 30 ribuan ya? 34 ribuan. Karena gue selalu kalau ngecas mobil ini patokannya 60 kWh. Jadi walaupun ini, jadi 60 kWh itu seenggaknya paling oke lah gitu, dari segi price-nya dan juga dari segi udah pasti full lah gitu. Pokoknya udah pasti full ya, jadi gue nggak perlu naker-naker lagi gitu. Oke. Sekarang sisa perjalanan kita 1,5 jam ya, 1 jam 22 menit dengan jarak tempuh 82 km. Ini gaspol sih nggak masalah ya, karena memang udah 100% baterainya. Oke, alhamdulillah kita udah sampai Bandung. Wah, lumayan menguras emosi segala macam ya. Dan sekarang posisi baterai dari yang tadi 100% di KM57, dari KM57 100% sampai di Pasteur ini ternyata di MID udah 76%. Berarti kurang lebih itu berapa tuh? Dari 176 24 ya pemakaiannya ya. Ya nggak bisa dibilang irit, tapi nggak bisa dibilang boros juga sih, karena perjalanan juga kan ngaruh ya. Tergantung pemakaian mobil kan. Tergantung pemakaian mobil.
mobil Kecepatan. dan kecepatan. Ya kebetulan tadi kita juga emang karena ngejar supaya tidak terlalu lama nyampe di Bandungnya, makanya kita mengejar waktu juga sehingga terjadi yang namanya gas gaspol kayak gitu. Jadi ya seginilah yang kita dapetin. Mungkin nanti kalau nanti bagiannya si Yana nyetir setelah ini nanti pulang gitu ya, mungkin bisa dapet lebih irit ya dari ini ya gitu. Nah, nanti insya Allah kita coba charging juga di kota Bandung ini gitu, di salah satu mall apa di mana kayak gitu. Nanti kita update terus ya. Oke ya, inilah suasana Bandung sekarang nih, macet. Oke teman-teman, sekarang ini gue udah di hotel dan ya sekarang jam 3-an. Jam 3-an, jam 4 ya udah ya. Tadi pokoknya jam 2 tuh check-in biasa. Nah, tadi itu setengah 3 check-in ya. Tadi itu guys, itu kan tadi kita mau langsung ke rest area 39. Nah, kita udah ke rest area 39. Tapi bukan ada kendala. Ya, apa yang kita akhirnya jadi ke KM 57 itu karena di KM 39 udah ada mobil yang ngecas. Dan itu dia yang DC itu cuman satu port doang gitu. Satu chargeran doang yang DC. Udah gitu dia berapa ya? Berapa kW ya? Gitulah pokoknya DC. Nah, terus habis itu akhirnya kita langsung lanjut ke 57 kayak gitu teman-teman. Jadi bukan karena di 39 ada sesuatu gitu. Nah, terus udah dari tol itu, lepas tol di Pasteur itu kita dapat di 70-an. Sekarang itu juga masih 70-an. Ini udah di daerah Dago ya, di Hotel 101 Dago gitu. Ya. Nah, jadi lihat aja nanti gimana-gimananya. Tapi yang jelas kalau misalnya gue antisipasi dengan gue ngecas dulu 100% di rumah, ya sayangnya kenapa gue nggak bisa melakukan itu karena gue di rumah gue yang di Bintaro itu belum terpasang-pasang yang si ini guys, wall chargernya gitu loh ya, agak lama nih ya, jadi belum bisa begitu ya teman-teman ya, gitu teman-teman ya, stay tune terus ya, sampai nanti pulang kita bakal update terus. Oke?